Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Janu Prasetyo dengan NPM 202143501974 dari Universitas Indrapasta PGRI dengan Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, Program Studi Teknik Informatika 2025. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rayung Wulan, MKOM selaku dosen pembimbing materi dan Bapak selaku dosen pembimbing teknik saya, yang mana berkat beliau tugas akhir saya dapat terselesaikan. Lalu tujuan utama saya yaitu untuk mendemokan aplikasi yang telah saya buat dengan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Sanksi Pelanggaran Karyawan dengan Metode SAW di Apotek Damai. Langsung saja masuk ke SMPP untuk mengaktifkan Apache dan MySQL yang bekerja untuk database saya. Lalu ke NetBeans dan saya sudah menyiapkan data Excel. Pada NetBeans ini sudah terdapat program saya. Lalu run dan akan ditujukan ke form login. Login di sini terdapat username dan password. Username di sini adalah admin dan passwordnya adalah admin1234. Yang mana data ini sudah sesuai dengan database yang ada di sistem. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai yang ada di sistem database, maka akan menghasilkan pesan kurang username or password. Namun jika benar admin1234, maka akan langsung ditujukan ke halaman admin atau halaman utama. Lalu di sini terdapat 4 master data, yaitu data karyawan, data kriteria, penilaian, dan perhitungan. Juga terdapat 3 laporan, yaitu cetak karyawan, cetak normalisasi, dan cetak hasil. Yang pertama yaitu data karyawan. Di sini masih terdapat 6 data yang mana nanti akan dilakukan pencarian penjumlahan terbobot dengan data kriteria, lalu akan menghasilkan sanksi pelanggarannya. Lalu kita cek ke data Excel, di sini terdapat 9 data, di sini masih 6, maka saya akan melengkapinya 7 dengan NIP 20223, nama Lestari, nomor telepon, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Lalu simpan, next, data ke-8 dengan NIP 20231, Galuh, nomor telepon, bertempat tinggal di Depok. Sudah masuk. Lalu yang ke-9 yaitu Putri dengan NIP 2032, nama Putri, nomor telepon, dan Depok, beralamat di Depok. Lalu kita bisa juga mengedit data yang sudah tersimpan dengan melakukan tombol edit. Lalu data tersebut akan langsung otomatis terupdate. Jika sudah sesuai, maka akan langsung menentukan data kriterianya. Di sini data kriteria akan mempunyai 5 kriteria. Yang kriteria pertama yaitu perlambatan dengan bobot 25%, bertipe COS. Kedua, jika pelayanan dengan bobot 30%, tipe benefit. Lalu kriteria yang ketiga yaitu kelalaian pemberian formasi obat dengan menentukan bobot 0,20%, bertipe COS.
Lalu kriteria yang keempat yaitu kepatuhan terhadap peraturan kerja dengan bobot 0,15. Benefit benar, simpan. Lalu yang kelima yaitu frekuensi pelanggaran dalam sebulan, bobot sisanya yaitu 10% dengan bertipe kos. Lalu simpan. Jika sudah, maka masuk ke form penilaian. Nah, di sini dilakukan penilaian yaitu mencari data alternatifnya dan melakukan pembobotan sub kriteria. Penilaiannya masih ada 6, lalu kita akan tambahkan 7 dengan alternatif 7 atas nama Lestari. Lalu kita cek ke data Excel. Lestari mempunyai sub bobot dengan 10, 25, 8, 12, dan 4. Lalu simpan. Kita cek apakah sudah sesuai 10, 25, 8, 12, 4. Data sudah sesuai. Lalu yang ke-8, nama Galuh 15, 25, 12, 12, 6. Simpan. Lalu yang terakhir yaitu Putri dengan bobot 15, 25, 4, 12, 2. Lalu simpan. Jika sudah melakukan pembobotan, maka akan dilakukan normalisasi, yaitu ketika kriteria tersebut bertipe cost, maka nilai minimum akan dibagi dengan nilai pembobotan yang tadi atau nilai asli. Lalu jika kriteria tersebut bertipe benefit, maka nilai asli atau nilai pembobotan ini akan dibagi dengan nilai maksimum dari kolom tersebut. Lalu dinormalisasikan dan setelah itu mendapatkan nilai normalisasinya. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai? 5 dibagi 5 adalah 1, benar. Dan lalu akan lanjut ke hasil akhir. Nah, di hasil akhir ini yaitu hasil dari normalisasi akan dikalikan dengan bobot kriteria yang tadi. Semisal 1 dikali dengan 25%, berarti hasilnya 0,25. Nah, lalu setelah sudah selesai, maka data dapat dicetak dengan menekan tombol cetak karyawan. Apakah sudah sesuai dengan data karyawannya? Sudah, ada 9 orang, 9 data. Lalu cetak normalisasi. Cetak normalisasi juga sudah sesuai. Lalu yang terakhir yaitu cetak hasil akhir. Cetak hasil akhir pun juga menunjukkan sudah sesuai dengan perhitungan, data perhitungannya. Lalu menghasilkan keterangan dengan 85 adalah baik, 82 adalah baik, 9 sangat baik, 82 baik, teguran tertulis, sangat baik, teguran tertulis, surat peringatan pertama, dan sangat baik. Jadi, jika nilai 85 sampai 100, jika hasil akhir menunjukkan nilai 85 sampai 100, maka dia akan menunjukkan nilai keterangan sangat baik. Dan jika nilai 70 sampai 85, maka dia akan menunjukkan keterangan baik. Lalu jika 60 sampai 70,
maka dia akan menunjukkan keterangan teguran tertulis. Lalu jika dia menghasilkan nilai 50 sampai 60, maka dia akan menghasilkan surat peringatan pertama. Dan yang terakhir yaitu jika dia di bawah 50, maka dia akan menunjukkan keterangan surat peringatan kedua atau evaluasi. Demo aplikasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.